Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cengah Priani dengan NIM SSI 2023034888. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang terdapat 4 kandidat, yaitu Andi, Budi, Citra, dan Dedi. Pada bagian A, matris perbandingan berpasangan. Pada langkah pertama, saya menggunakan matris perbandingan berpasangan menggunakan metode AHP. Metode AHP digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan step kriteria. Pada soal yang diberikan, misalnya C1 dibandingkan C2 bernilai 3, artinya IPK lebih penting daripada prestasi non-akademik. C1 dibandingkan C3 bernilai 5, C1 dibandingkan C4 bernilai 7. Semakin besar nilainya berarti semakin penting suatu kriteria dibandingkan kriteria lainnya. Hasil matris perbandingan yang diperoleh adalah C1 sama dengan 1, 3, 5, 7. C2 sama dengan 1/3, 1, 3, 5. C3 sama dengan 1/5, 1/3, 1, 3. C4 1/7, 1/5, 1/3, 1. Yang kedua, jumlah tab kolom. Langkah berikutnya adalah menghitung jumlah step kolom. Tujuannya langkah ini adalah untuk proses normalisasi matris perhitungan, yaitu kolom C1 sama dengan 1 ditambah 0,333 ditambah 0,2 ditambah 0,143 sama dengan 1,676. Kolom C2 3 ditambah 1 ditambah 0,333 ditambah 0,2 sama dengan 4533. Kolom 3 sama dengan 5 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 0,333 sama dengan 9,333. Kolom C4 sama dengan 7 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 16. Yang ketiga, normalisasi matris. Setelah jumlah tab kolom didapatkan, langkah selanjutnya yaitu normalisasi matris. Caranya adalah membagi setiap nilai pada matris dengan jumlah kolomnya masing-masing. Contoh, nilai C1 pada barisan pertama adalah 1, kemudian dibagi jumlah kolom C1 yaitu 1,676. Maka 1 dibagi 1,676 hasilnya 0,597. Contoh lainnya, nilai 3 pada kolom C2 dibagi 4,533 sehingga hasilnya 0,662. Hasil normalisasi ini digunakan untuk menentukan bobot prioritas step kriteria. C1 sama dengan 0,597 ditambah 0,662 ditambah 0,536 ditambah 0,438 dibagi 4. Hasilnya 0,558. Sedangkan C2 0,199 ditambah 0,221 ditambah 0,321 ditambah 0,313 dibagi 4. Hasilnya 0,264. Sedangkan C3 0,119 ditambah 0,073 ditambah 0,107 ditambah 0,188 dibagi 4 hasilnya 0,122. Sedangkan C4 0,085 ditambah 0,044 ditambah 0,036 ditambah 0,063 dibagi 4 hasilnya 0,057. Jadi bobot air adalah C1 0,558, C2 0,294, C3 0,122, C4 0,057. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa IPK memiliki pengaruh besar dalam penilaian mahasiswa berprestasi. Yang kelima, uji konsistensi. Setelah mendapatkan bobot, dilakukan uji konsistensi untuk memastikan penilaian pada matris sudah konsisten. Langkah pertama yaitu menghitung lambda maksimal. Hasil hitungannya adalah 4,119, kemudian menghitung C1 menggunakan rumus. Bagian B menggunakan metode dari APHP.
C1 sama dengan 0,558, C2 sama dengan 0,264, C3 0,122, C4 0,057. Karena C4 merupakan kriteria kos atau biaya, maka bobotnya dibuat negatif. Tujuannya agar semakin kecil nilai pelanggaran, maka hasilnya semakin baik. Menghitung nilai S. Langkah berikutnya adalah menghitung nilai S setiap kandidat menggunakan rumus weighted products. Rumus yaitu nilai setiap kriteria dipangkatkan dengan bobotnya kemudian dikalikan. Contoh pada Andi, 3,8 pangkat 0,558 dikali 85 pangkat 0,268 dikali 80 pangkat 0,122 dikali 2 pangkat negatif 0,057. Hasilnya adalah 13,516. Hasil seluruh kandidat: Andi 13,516, Budi 13,708, Citra 14,615, Dedi 12,573. Menghitung nilai preferensi. Setelah mendapatkan nilai S, langkah selanjutnya berikutnya menghitung nilai preferensi. Jumlah seluruh nilai S adalah 54,412, kemudian setiap nilai S dibagi total nilai S. Hasilnya Andi 13,516 dibagi 5, 4,412 sama dengan 0,248. Budi 13,708 dibagi 5, 4,412 sama dengan 0,252. Citra 14,615 dibagi 54,412 sama dengan 0,269. Dedi 12,573 dibagi 5, 4,412 sama dengan 0,231. Semakin besar nilainya preferensi, maka semakin baik kandidat tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan ranking akhir diperoleh oleh peringkat 1 yaitu Citra dengan nilai 0,269, peringkat 2 yaitu Budi dengan nilai 0,252, kemudian peringkat 3 yaitu Andi dengan 0,248, perbandingan 4 yaitu Dedi dengan nilai 0,231. Bagian C, siapa yang terpilih? Mahasiswa berprestasi yang terpilih adalah Citra karena memiliki nilai preferensi yaitu 0,269. Alasan Citra unggul memiliki performa yang seimbang pada semua kriteria. Citra memiliki prestasi non-akademik yang tinggi, keaktifan organisasi tertinggi, jumlah pelanggaran paling rendah. Selain itu, bobot terbesar adalah IPK sehingga kombinasi nilai akademik dan non-akademik yang baik membuat Citra menjadi kandidat terbaik. Jika bobot C1 diturunkan, jika bobot IPK atau C1 diturunkan, maka pengaruh nilai akademik akan berkurang. Kriteria lain seperti prestasi non-akademik dan organisasi akan menjadi lebih dominan. Hal ini dapat menyebabkan perubahan ranking. Contohnya, Budi berpeluang nilai peringkat karena memiliki prestasi non-akademik yang sangat tinggi. Sekian presentasi dari saya mengenai perhitungan metode AHP dalam menentukan mahasiswa berprestasi. Terima kasih banyak sudah menonton dan semoga paham dengan penjelasan ini. Apabila ada kurang salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.